Yang ketiga amil. Nah, ini dia. Amil definisinya itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat definisinya, orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Nah, kita para pengelola di masjid-masjid, di panitia zakat, kita dilantik sama pemerintah. Nah, penamaan kita sebagai amil nggak tepat. Lantas penamaan yang tepat itu apa? Penamaan yang tepat adalah wakil. Seperti tadi ente bilang, kita ini wakil, bukan amil. Makanya di sini saya sebut nih, ya, di poin kedua nih, peringatan kedua. Adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid atau musola, sekolah, majelis taklim dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariah, karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Akan tetapi status mereka hanyalah wakil atau perantara dari orang-orang yang berzakat. Jelas. Baik. Kemudian ada hal penting juga. Amil, kalaupun memang ada yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk mengelola zakat sebagai kepanjangan tangannya pemerintah. Artinya apa? Pemerintah secara resmi mengelola zakat. Kan pemerintah punya kaki tangan untuk mengambil zakat dan menyalurkan. Pemerintah itu kan lembaga, ada orang-orang yang bekerja. Artinya orang-orang, jadi pemerintah secara resmi mengelola zakat. Nah, para pekerja yang dipakai oleh pemerintah untuk mengelola zakat, mengambil zakat dan menyalurkannya, ya, itu adalah amil. Itu adalah karena mereka dilantik resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat sebagai kepanjangannya pemerintah. Jelas. Nah, berhak menerima zakat gak? Tunggu dulu. Gak langsung bisa menerima zakat. Lihat, si amil ini dapat gaji dari pemerintah. Kalau memang dia digaji, maka dia tidak masuk dalam kategori amil. Dia pegawai. Tapi kalau dia tidak digaji oleh pemerintah, hanya dilantik sebagai sukarela, maka dia amil yang berhak menerima zakat. Jelas. Maka itu kita sebut di sini. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapat gaji atau upah dari pemerintah. Kalau dia menerima gaji, dapat upah, maka dia nggak berhak. Udah selesai dengan upahnya. Baik. Terus juga si amil ini berhak menerima seberapa besar? Ini kita bicara zakat secara umum ya. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ya. Amil berhak menerima kadarnya sebagaimana? Sekedar upah yang wajar. Pekerjaan ini sewajarnya upahnya berapa? Jelas. Sewajarnya sebagai. Nah, yang dia berhak terima dari zakat sebagai amil, ya kadar upah yang wajar. Tidak berlebihan. Nyambung? Jadi nggak serta-merta dia menetapkan, kagak. Ya. Upah standar untuk pekerjaan semacam ini berapa, ya segitu yang diterima. Ya. Nah ini amil. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya, jadi ringkasannya begini dari pertanyaan itu. Ini kan kita pengelola juga, boleh gak kita ngambil zakat? Enggak. Kalau kita bukan fakir, bukan miskin, bukan gharib, ya kita nggak boleh terima atas nama amil. Sebab itu bukan amil. Ya, kan keringat juga perlu dibayar nih orang-orang. Gimana dong? Kopi lah atau apa? Gimana dong? Gampang. Jangan pakai duit zakat sebagai amil, jangan. Beda halnya kalau ini fakir miskin, dikasih sebagai fakir miskin dan urusan dia, bukan urusan pengelola. Ya kan? Habis gimana nih keringatnya orang-orang? Jualan beras, hasil keuntungan beras itu bisa dinikmati oleh panitia. Tadi pertanyaannya gitu kan, saya bilang nanya tadi. Boleh gak laba keuntungan dari jualan beras dinikmatin oleh panitia? Nah ini dia. Ini jawabannya. Panitia boleh menikmati itu, ya jualan. Ya tinggal kesepakatan ntar bagaimana? Ya kan gitu, jualan beras. Nah, dan
para panitia itu bisa menerima upah dari hasil jualan beras daripada menerima dari zakat sebagai amil. Dia bukan amil. Baik, timbul satu pertanyaan, Habib, kalau memang kami bukan amil, boleh gak kami mendaftar di pemerintah untuk dilantik secara resmi? Boleh gak? Ya boleh-boleh aja kalau bisa. Cuman nasihat saya jangan. Tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa? Mendingan kita sukarela aja begini. Gak seberapa yang diterima kok. Iya. Gak seberapa. Paling gede 200.000. Ya walaupun bagi sebagian orang 200.000 agak, cuma tahu gak kenapa? Tuntutannya kalau nanti dilantik secara resmi sama pemerintah di mata Allah itu besar. Gimana tuh? Ulama menegaskan, pemerintah kalau mengelola zakat, dia dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menyeluruhkan atau meratakan pembagian zakat kepada setiap individu mustahik dari 8 golongan yang ada di wilayahnya. Kan berat tuh. Sehingga ulama bilang, kalau ada satu orang mustahik, nggak sampai kepadanya, ini orang, ini pemerintah, berikut jajarannya, kena dosanya. Nah itu kan sulit. Iya, kalau ngedata fakir miskin, oke, masih bisa. Ngedata orang berutang? Iya. Hampir mayoritas orang berutang. Nah, gharim kan? Taib. Yang pada mau mudik nggak punya ongkos? Ibn Sabil kan? Iya. Ngedatanya repot tuh. Se-Indonesia. Nah, kalau ada satu orang dari mereka nggak sampai nih zakat kepadanya, ayo, jajaran semuanya kena dosanya. Mendingan kita sukarela begini. Makanya kakek saya dulu bilang, katanya, pemerintah menghimbau zakat boleh, mengajak rakyatnya untuk berzakat boleh, mengajarkan mereka aturan-aturan hukum boleh, tapi mengelola lebih baik jangan, kata kakek saya Habib Farin Jindan. Jangan. Itu sebab tanggung jawabnya besar. Kalau ada cacat dikit, tanggung dosanya besar. Gitu. Nah ini terkait tentang amil.